sebelumnya kula atur teng panjenengan kula boten bosen-bosen nimbutaken setunggal damel pribadi kula diatur ingkang kaping kalipun umum panjenengan sedaya pun bosen-bosen pun sampai semangat untuk usul kepada Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah. Jangan sampai kendor, jangan sampai mundur, jangan sampai surut. Sing biasa tahajud, yang biasa qiyamul lail, ditingkatkan lagi qiyamul lailnya. Ojo bosan-bosan. Mari ini majelis zikir fungsinya seperti ini. Satu, saling mengingatkan. Yang kedua, menyemangati. Dalam apa? Dalam menyembah Allah, dalam terus memperbaiki diri. Bahkan manusia itu terus namanya yang manusia itu punya peradaban, beradab. Terus ngomong kali terus nyata suasananya. Satu, fitnah akhir zaman. Yang kedua, wonten musibah wabah seperti ini. Nek boten saling mengingatkan, tidak saling menguatkan, tidak saling menyemangati, runtuh. Begini sih nyambut damel niku pasti tiap bulan wonten gaji. Lah nek sing goleki tiap hari pas wonten kados ngeten iki napa wonten jatuh semangatnya. Itulah fungsinya mursyid, fungsinya guru seperti itu. Guru itu membimbing, memotivasi supaya santrinya, muridnya, jamaahnya tidak larut dalam fitnah akhir zaman, tidak kendor dalam beribadah, terus disemangati. Musik-musik ini boten moro-moro belajar tekstual saja, boten belajar melalui kitab saja, boten belajar ilmu alat atau kitab itu boten. Tapi lebih dari itu, para mursyid itu mengalami sendiri kejadian-kejadian. Namanya hikmah. Makanya dalam setiap kejadian dalam kehidupan kita tersimpan hikmah. Hikmah itu kebaikan-kebaikan untuk kita, supaya iman kita, pikiran kita, mindset kita, semangat kita dalam menghadapi kehidupan lebih tinggi lagi. Hikmah ini terjadi pada orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bahkan kepada nabi-nabi, kepada nabi dan rasul. Terjadi ada hikmah di balik kejadian. Jadi makanya buat asal seudon Gusti Allah, buat asal berburu zakat Gusti Allah, buat asal. Kejadian dalam kehidupan kita di wonten lebih, wonten pahit, wonten lebih, wonten pahit. Ya wonten senang, wonten susah, namanya wong urip nggih. Itu terjadi semua pada ini masyarakat, masyarakat kelas bawah ataupun kelas atas. Makanya pentingnya ngaji seperti ini. Kita bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Dulu wonten seorang aulia ilah wali ini Gusti Allah, namanya Robi'ah. Ibu Robi'ah itu seorang wali wanita, wedok, wali ini Allah, kekasihnya Allah. Ibu Robi'ah itu sengaja oleh Allah dihidupkan di tengah-tengah masyarakat yang itu, di tengah-tengah lokalisasi. Jadi Ibu Robi'ah itu seorang wanita soleha, seorang wali ini Allah, auliyaillah, yang dihidupkan oleh Allah di tengah-tengah lokalisasi. Wong-wong ngoten niku lho. Betul, ya betul ngoten niku wis. Betul citaane apa ngene nggih, sewu di tengah-tengah lokalisasi Ibu Robi'ah. Sengaja oleh Allah diturunkan di situ. Memang sengaja dihidupkan di situ. Supaya apa? Ibu Robi'ah itu tahu hikmah. Akhirnya Ibu Robi'ah itu dalam berdakwah, dalam menyampaikan sirah Islam berbeda dengan yang lain. Seumpama tak kandhani, kata Ibu Robi'ah. Seumpama langsung dengan verbal, dengan cara seperti ini, tidak mungkin ada yang mendengarkan. Ngono-ngonoan, sudah wis diniati, dodol ngonoan, moro sampai ceramai ngeten, kita nyambung nopo mboten? Mboten nyambung. Urusan perut, urusan weteng, tak nyambung terus itu. Wis aku nonton ae. Akhirnya Ibu Robi'ah niku nyonton dengan
perilaku, dengan perbuatan, dengan cara berpakaian yang syar'i sesuai dengan tuntunan Islam. Ibu Robi'ah dengan pakaian yang syar'i, gawe jilbab hijabnya panjang syar'i, tak membentuk tubuh, tak koyo wong saiki. Dhuwure jilbaban di sore Pak. Makin berendul, ketat. Ngono ku jarene wis apik, dari dhewe apik. Sing wahno koyo ndak meriang. Meriang Pak ngono. Nek normal meriang, tengane sing apik. Jilbaban, sing syar'i, sing ojo membentuk lekuk tubuh. Gara no dosa, omongane mau difoto, main media sosial, difoto ceret ngeten. Tak akan sing lanang. Sing lanang mengkis aduh bojoku wis. Wis tebar pesona. Wong lanang sing ndak duwe cemburu di saat istrinya seperti itu. Dayut masuk neraka. Loh neraka. Lah nek bojone ojo oleh-oleh teman-teman iki. Nek sampe sampeyan ndak apa berdua dengan suaminya, istrinya, cuma hanya untuk menunjukkan kalau sudah menikah. Tapi sing pantes, nek dhewean nek tok foto dhewean, klambine ketat. Bener jilbaban tapi ketat bener. Sing delok ya apa? Mung delok wong akeh pikirane ono sing elek, ono sing apik. Nggih nek sing apik, nek sing elek akhirnya digodhong, nggih. Sampeyan cantik, jadi wong wedok diomongno cantik nggih. Wong wedok diomong cantik, gulung-gulung nggih. Wong wedok fitrahnya seperti itu. Bojone sampeyan, sampeyan lok ngomong sampeyan tambah ayu, Bu. Wah, dikae we. Koyo garangan luwe kuwi gulung-gulung. Sing kae sing menggat sing weten. Wong wedok nggih. Repot nek wong lanang seperti itu. Harus dibimbingi. Oh, Ibu Robiah pakai pakaian syar'i. Supaya apa? Maksudnya biar mereka mencontoh bagaimana Islam itu berperilaku, bagaimana Islam itu menghargai seorang wanita. Jadi Islam ini menuntun orang melihat wanita itu dengan berbagai macam nopon itu istilahnya potensi. Itu orang takut anu niku yo apa wong Islam wedok dalam praktek Islam ditinggikan, derajatnya ditinggikan wedok. Makanya dimuat jilbab supaya berharga. Sampai nek nemu panganan di dalam, dolok bungkus kira-kira ya apa. Ati mangan iki mirip-mirip Pak. Tapi nek bungkusnya api, dikei wong panganan bungkusnya api. Gara wis jerone ya bohong biasa. Tapi bungkusnya api. Menarik. Wong wedok ya ngoten. Wong wis diuculi durung nikah. Mari nikah wis ambyar wis. Ambyar wong nek ngono tok. Tapi kalau dibungkus dengan syar'i luar biasa. Lanang-lanang sing nyedhek kira-kira strong sing api-api. Betul nggih? Karena dalam Al-Qur'an wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Wanita yang jelek untuk pria yang jelek. Ini namanya untuk sambakan. Sama mau selingkuh, balas selingkuh. Lalu kan tadi ngoten nggih. Padha pun elek iki sing lanang selingkuh sing wedok selingkuh. Padha nyemplung nang rokok bareng-bareng. Ibaratnya sing api. Ibu mencontoh. Tapi faktanya tidak ada yang mencontoh, malah mencibir Ibu Robi'ah. Sok alim, sok suci, ngoten. Berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak ada yang mencontoh sama sekali. Malah tambah menjadi-jadi, malah digawe-gawe. Nek lambene tambah ketat ya karep Ibu Robi'ah. Sampai Ibu Robi'ah bengi waya kia mulai sambat Allah kok kadang ngeten. Kenapa kok tempatkan di daerah yang seperti ini? Akhirnya Ibu Robi'ah itu yang terkenal. Ibu Robi'ah itu sampai sholat malam sampai 1000 rakaat. Ditakoni nang Gusti Allah, apa yang kamu minta? Gusti Allah jane weruh, sange mau uji umatnya. Apa yang kamu minta? Kamu minta harta, aku berikan harta dunia ini. Boten Gusti. Apa yang kamu minta? Laki-laki yang cakep, yang ganteng, yang gagah. Boten. Apa yang kamu minta? Saya hanya minta cinta. Saya minta itu. Saya ingin menambah umat Rasul sampai 1000 rakaat. Ibu Robi'ah ditempatkan di daerah prostitusi, di daerah lokalisasi. Ibu Robi'ah ada hikmah di balik itu. Dengan cara seperti itu Ibu Robi'ah itu semakin dekat kepada Allah. Tambah cecek sholat malam, dia mulai tambah cakang dari wong tambah sregep. Kita juga sama seperti itu. Jadi kalau kita ditimpa masalah oleh Allah ya sampai berat, bagaimanapun berat,
abot wis koyo pikiran ini gak sanggup. Makanya ini berapa minggu yang lalu wonten tiyang ajeng kula niku sering kadang wonten tiyang ajeng bunuh diri, telepon kula ajeng bunuh diri, sanjang kula. Saya nopo kenapa kamu mau bunuh diri? Saya sudah tak sanggup lagi menghadapi masalah. Masalah niku sampean kalau lari dari masalah itu bahkan sampai bunuh diri. Benar Allah. Masuk neraka. Jadi nek wong sing bunuh diri masuk neraka. Apakah masalah itu sudah sampai seperti itu? Sampai mati terus sampai niku ndodok masalah? Boten. Masalah akan berlanjut. Misalnya saya beri gambaran contoh. Sampai niku duwe orang yang dicintai. Sampai bertahun-tahun menjalin hubungan. Ternyata orang itu menikah dengan orang lain. Akhirnya putus asa. Jadi ini aku nggak rapi itu nggak rapi. Ternyata dia nikah dengan orang lain. Putus asa. Akhirnya bunuh diri. Orang laki diceplo di wetang ini. Jelek. Pincerno jelek ngene. Ono tali di gelandotan. Ono iki gelandotan, tapi gelandotan ini gawe bulu. Nggih mati. Apakah sampai di situ masalah? Boten, Pak. Boten, tertolak akhirnya. Sampeyan tetap menyaksikan orang yang sampeyan cintai itu menikah dan berbahagia dengan orang lain tanpa sampeyan bisa berbuat apa-apa. Ya roh, tambah loro apa boten? Tambah loro. Rohnya disiksa oleh Allah di alam kubur, juga menyaksikan orang yang dicintai itu berbahagia dengan orang lain. Pancet menyaksikan sampai ila yaumil akhir. Apa ndak menderita lahir batin? Ojo dianggap kok masalah sampai bunuh diri cuek, mari masalahnya. Boten, tetap sampai melihat masalah itu tanpa bisa berbuat apapun. Terus sampai nggak orang ijazah, nggak punya jasa. Melihat makanya ini, nusewu jingkori kalau ada orang yang meninggal. Nek ruhnya orang nggak orang di dalam Islam itu nggak ada. Apa itu gentayangan boten itu jingkorinya orang itu. Yang menggambarkan bahwa orang itu sedang disiksa oleh Allah. Moro-moro betul kuntilanak nangis. Niku jane kadang guyu-guyu saking nemene susah niku jane. Nangis nek sebab pas sampai guyu iki napa tiyang lho nek wis terpas temen nangis iku sampai kudu guyu. Kuntilanak niku jane niku jingkorinya orang itu, bukan orang itu. Nek wong iku ruwe disiksa nang Gusti Allah. Disiksa nang Gusti Allah. Orang ini digambarkan oleh jingkorinya seperti gentayangan bentuk. Saya boten wonten roh gentayangan ndak ono. Itu jingkorinya, jin yang membentuk orang itu menyerupai orang yang meninggal karena bunuh diri itu ingin menggambarkan kepada kita bahwa orang yang mati itu sedang disiksa oleh Allah. Guyu-guyu niku saking nemeni nangis. Nangis jadi sampai guyu. Ini kok cekikian. Stres mereka melihat masalahnya seperti itu. Di akhirat dia sudah diancam oleh neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak ada masalah untuk sampai putus asa. Memakai asumiro ibrahim, memakai asumiro hilang. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Gusti Allah itu sayang kepada kita, sayang kepada kita. Manusia itu, ini jenengan melamainya tinggi, melamai ibadah seperti ini. Jenengan kok istiqomah ke masjid, istiqomah sholat malam, istiqomah baca Quran, istiqomah zikir di dalam hati disimpan. Ini adalah balasan kepada cintamu ya Allah. Ngoten mawon Pak, mboten usah njaluk sembarang makan kula nek donga niki titik ae kula donga. Isin nang Gusti Allah kula donga akeh-akeh. Donga itu perintah. Doa itu perintah, termasuk bagian dari ibadah. Mana teman-teman akeh isin nang Gusti Allah. Para sesepuh, kiai-kiai sepuh nek donga titik-titik. Kiai sepuh niku. Nek donga titik-titik kenapa? Mereka itu malu kepada Allah. Kula niku kudu dikek kecukupan Gusti Allah. Nikmat Allah begitu besar kepada saya. Kula mesti dicukupi nang Gusti Allah. Kok sik jaluk-jaluk. Kula wis saged ibadah nang Gusti Allah. Istiqomah salat malam, istiqomah zikir, ada kemauan berangkat ke masjid, salat di masjid berjamaah. Saya kok ada kemauan berkumpul, berzikir seperti ini. Itu sudah luar biasa rezeki dari Allah. Wah, tiang nek ngoten tambah ditutur dunya. Nggih lho ngoten. Nek sing ngepung-ngepung niku sing soro. Ngono dikepung akhirnya dihapusi nang dunya.
So Gusti Allah sudah menjanji dunia waktu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dijanji suatu saat nanti jikalau ada umatku yang mengejar-ngejar engkau, ngejar-ngejar dunia, permainkan mereka dengan sesuka hatimu. Tapi jikalau ada orang-orang yang mengejar aku, kata Allah, maka layani mereka dengan sepenuh hati. Janji ini Gusti Allah nang dunia saisine kalau dijanji nang Gusti Allah. Nanti kalau masih ngejar-ngejar dunia, oleh mezong dihapus itu, duit dikelompokno, dia itu berpesta pora, bermaksiat seperti tidak ada habisnya dunia ini. Mereka itu seperti ditipu dengan koruptor. Jangan tinggal loh koruptor. Ternyata akhir hidupnya elek. Uang ditengok ending ini loh. Duit uang kalau nyolong duit negara oleh korupsi. Endingnya apa mereka? Ada di dalam jeruji besi. Endingnya apa mereka? Sakit. Endingnya apa? Mati. Nggak bahagia. Kulo niki no sewu ditekwani saking pundi-pundi, saking kulo mboten buka. Pejabat-jabat saking pundi-pundi. Kulo saja. Bagaimana hidup Anda supaya bisa bahagia? Nggak iso bahagia, kuat kok karena dunia. Karena dunia. Pak Habibie, kulo sewu Pak Habibie. Sadar ya, akhir hidupnya Pak Habibie, ternyata apa yang saya cari selama ini bermuara pada agama. Tapi luar biasa. Pintar-pintar yang mocok ternyata. Ternyata semua ini tidak ada arti. Dunia yang saya kumpulkan bertahun-tahun, semua uang yang saya kumpulkan sampai deposit, uang di bank luar biasa miliaran, tidak ada arti. Tidak bisa membeli kebahagiaan. Ini Allah toko nih kebahagiaan dituku, ngamu sugi-sugi. Dituku. Wong sakit, saya kalau gak ada konco, di Jakarta Lumoro, loro kanker, saya sampai diobat nonton rumah sakit dan namun dalam itu rumah sakit Jakarta, terus buatan sanggup dibetot nang Singapura, loro kanker benjolan begini, rencang kulo dibetot nang Singapura, terus pinter jenah, 3 miliar, rencang kulo, akhirnya nopo pecah, mati, nonton nang Singapura, namanya Olga Saputra. Iku rencang kulo. Sampai mendelik. Sewu. Jenengan sewu. Wonten sing mriki nggih cuma bawa air putih seperti ini. Kula paringi minyak zaitun, kula waca Al-Qur'an. Kok ternyata sembuh. Apa rahasianya itu? Ada ridho Allah di situ. Ada ridho Allah di situ. Semes kula sampai ini hati sakit ada masalah. Mriki kula dungan kok ngerasa sakit. Bukan saya nih, bukan. Kula ini sakit apa? Itu Allah. Semua karena Allah. Apa? Ada hikmahnya di situ. Jenengan iki kan mriki kan ngaji. Ngedek nang Gusti Allah. Oh, ternyata di atas metodologi ada hal yang di luar metodologi. Ada di luar metodologi. Itu nggih. Kula boten ngajari jenengan mistis, tapi mengajari jenengan untuk lebih mantap kepada Allah. Lebih mantap imannya kepada Allah. Lebih yakin kepada Allah. Dunia ini nur apa-apaan nih, Pak? Nur apa-apaan? Kalau tidak ada nur Allah, tidak terlihat semua. Pulau jenengan ini, misalnya awak ini, batang itu, bangkai ini. Dono ditinggal, mau muayu ya apa? Muayu ganteng ya apa? Dono cowok nih coba. Coba, cinta sekali nang bojone si Ayu ning moro meninggal, sampeyan dikeloni, saya mau bengi-bengi. Wani mau sampeyan enggak? Wah, ada wani. Apa yang ada dalam diri kita? Apa yang kita sombongkan? Dor apa-apa. Kesimpulannya apa? Carilah dunia untuk fasilitas akhirat kita. Ujung patentang. Boleh di dalam Islam malah disuruh, diperintahkan mencari dunia. Tapi sebagai sarana kita mendekat kepada Allah. Sama juga itu 5 miliar. Tapi ini eleh. Akhirnya kelun nama buatan jenengan. Buatan kelun dia apa 25 miliar. Kalau tidak bisa membawa kita kepada Allah. Dulu apa-apa nih? Dia yang manusia yo titik ngoten niku mati. Enak wis kayak duit diseneng-senengno di dunya wis. Diseneng-senengno di dunya wis sampai elek wis. Marune yo ono hisabe. Manusia. Ada hisabnya apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh. Min haina summa ila haina. Dari mana?
terus dibelanja nang ditakoni, ojo macam-macam. Takoni nang Gusti Allah bisa. Ibu nggih, yang pertama. Kita teruskan materi yang kemarin. Nabi Allah Idris alaihissalam. Ada 3 nabi yang sampai sekarang itu hidup sampai ila yaumil akhir nanti. Yang pertama Nabi Allah Idris alaihissalam. Beliau ada di dalam surga karena beliau itu meminta kepada Allah. Karena ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam itu punya sahabat seorang malaikat. Malaikatnya malaikat Israel kalau diturut nasihin. Ada riwayat yang lain punya teman malaikat penjaga matahari. Penjaga matahari. Singkat cerita, malaikat Israel itu meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi sahabatnya. Mengunjungi sahabatnya Nabi Allah Idris alaihissalam. Karena sudah bersahabat. Tsunami ini cerita riwayat ini ada di Durotun Nasihin kalau jadi nanti bisa membaca di sini. Nabi Allah Idris alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin merasakan sakaratul maut. Akhirnya diizinkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Allah Idris alaihissalam. Dicabut nyawa. Mau dibalik nomornya. Dari Nabi Allah Idris alaihissalam ternyata sakaratul maut itu sangat sakit. Loro sakaratul maut. Kepingin kerasa loro setelah dibalik waduh loro ternyata sakaratul maut itu sakit sekali. Jadi Nabi Allah Idris alaihissalam pernah mati terus dihidupkan lagi. Permintaannya kedua minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihat surga dan neraka. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, diantarkan oleh malaikat Israfil alaihissalam untuk melihat neraka. 1000 tahun perjalanan neraka sudah terasa panas dah kakak. 1000 tahun perjalanan 1000 tahun perjalanan sudah terasa panas sekali. Wong akeh sing ati mlebu neraka. 1000 tahun perjalanan panas itu tutu. Kok akeh wong sing kepengin mlebu neraka. Napa niki wong kepengin mlebu neraka? Orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Nabi, orang tidak melaksanakan perintah Allah, mereka justru menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, dijalani. Main ngombe, padahal di Al-Qur'an jelas innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa azlamu rijsun min amalis syaitan. Najis wong judi, mau ngombe arak, judi, nyembah berhala, orang yang mengguni nasib rijsun, najis min amalis perbuatan setan. Sik dilakoni nang zaman saiki enak terus. Kalau kadang-kadang sing wonten santri-santri jamaah kula sing mun tobat biasane biyen itu tukang ngombe, ngeten kula Pak, ngombe ngono. Kula tak ngerti rasane nek mari ngombe nopo, ngeluh. Wong mendep lho wong mabuk perjalanan diomeni antimoi. Ku sampean kok kepengin ngelu-ngeluan iki ana kok dlosor kula Pak. Nek kadung anu mari muntah dlosor. Dlosor ini ndi? Kita putih-putih mau nadong terselok dlosor turu sampai isu iki iso. Waduh, nek dikerubung semut sampean boten krasa anu dikerubung semut mungkin kakak ngelu. Ngelu kok digoleki. Wong ngelu ke diobati malah digoleki. Apa enake? Koyo bangga, ilang masalahe, Pak. Ilang masalahe. Engke ilang nek wis ana anune. Manu sik ana maneh kudu ngombe maneh lah. Berarti iku ndak ilang masalahmu. Sampe nek lali cok oleh dosa. 40 dina ibadah tidak diterima nang Gusti Allah. Ternyata dari segi medis orang yang minum selama 40 hari itu masih ada di aliran darahnya itu pengaruh dari minuman keras. Makanya tidak oleh masih sembahyang tidak diterima nang Gusti Allah 40 dina. Napa di dalam darahnya masih ada pengaruhnya minuman keras khamr tadi. Nusuk sampai. Wong sakniki neraka 1000 tahun perjalanan kerasa panase. Wakeh wong ati mlebu neraka, akeh sing daftar Pak, masjid buka ndak gelem mlebu, dicaluki nang Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ndak gelem teko. Kadang cedek ae ndak ata-ata. Bekal sobo-sobo wayang nggih. Padahal godho niku jam 3 kual nemen godho. Makanya diarani sepertiga malam terakhir itu di saat mustajabnya doa mustajab. Allah itu turun kata jenenge anu niki nggih, niki bahasa kias iki.
Doa itu diijabahi ning Gusti Allah jam 3 jam 4 abot-abote wong. Wong nek begat gak iso turu, wae pikiran, tapi nek jam 3 jam 4 ngantuk Pak. Ngantuk. Niku setane niku. Hati-hati. Celukin Gusti Allah seperti itu. Kadang dibangunkan malam itu. Orang kudu pipis, moro-moro sing kene lara kaya ana sing betek. Itu Allah itu jenenge buka jenengan. Dikek kesempatan untuk qiyamul lail, untuk sholat. Untuk sholat. Tapi kadang-kadang tiyang mboten ngerti, mboten paham hikmah. Akhirnya terus saya turu sampai isu subuh bareng tak sembahyang Maria. Sono ya kok utamanya daftar jadi penghuni neraka. Dibukakan oleh malaikat Malik dengan izin Allah bisa melihat, tapi di depan pintu neraka ndak sampai menjero dibukakno langsung kepingin semaput, usah semaput ya sang ketok langsung semaput. Jare malaikat Malik, iki durung di jero-jerone sih niki. Belum sampai ke dalam, sampai nang neraka jahanam iki durung sampai di permukaannya saja. Wis ati sepingep. Wong neraka lu ndak padha karo wong dunya ngene Pak. Kulitnya dibikin kuandel-kuandel. Kenapa? Dibuat tebal biar mereka merasakan siksa neraka. Nek kaya kulitnya wong dunya ngoten nak nyesal mati. Satu kerikil, satu butir kerikil dari neraka yang jatuh ke bumi. Saking panasnya bisa menembus lapisan bumi. Itu saking panasnya. Panasin neraka 1000 tahun dipanasi jadi putih. Jadi merah-merah dipanasi jadi putih 1000 tahun lagi dipanasi lagi sampai menghitam. Jadi api neraka ini sampai irang saking panas. Makanya penduduk neraka nanti tidak sama seperti kita, bukan sama perawakannya tidak bodoh dikit kuandel-kuandel kulitnya kapalan dari orang tadi kewandel di kapalan supaya mereka merasakan siksa neraka. Mana itu Nabi Allah Idris alaihissalam tidak kuat, terus aku tidak tunggu terus aku ingin tunggu suatu. Akhirnya diantarkan oleh malaikat Israfil ke surga. Lah di surga inilah Nabi Allah Idris alaihissalam rasakan. Dungo swarga niku cek rasane dungo widodari si ayune. Ono wong ngene kaya widodari kira-kira. Ayu. Gambarannya cantik itu menurut kacamata Allah. Tidak sama dengan gambaran kita. Tidak sama gambaran kita. Nek Gusti Allah mau ni ayu, ayu enggak pernah kita bayangkan, enggak pernah kita lihat, enggak pernah kita membayangkan, memikirkan, ngerasane delok enggak. Keindahan surga, jannah kita jadi minta hal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai macam-macam, ada sungai arak, sungai susu. Sampai nek gambarno sungai susu, waduh enggak kaget kabeh, sungai madu, waduh akeh semute. Iki nek teng mriki, semute. Waduh nek ana sungai arak mendem kabeh. Iki nek padha karo ngene. Kita ini diwajibkan untuk melakukan syariat Nabi sebatas kita hidup di dunia. Nanti di akhirat beda ono Mas. Ndak ono makane sing betah jenengan. Sing betah lama ini sampai saumure. Terus Kanjeng Nabi, umatku akan berada di antara umur 60 dan 70. Sampai ini kutok ae jenengan di sore. 60 70 nek lebih berarti Nabi Gusti Allah kayak bonus. Sampai niku lah wis anu niku jenengan ujian niku jenengan. Besok di akhirat enak dhewe. Sing biasanya enak-enak di dunia, ongkang-ongkang, menangis mereka. Berapa juta orang yang menangis sekarang ini kembali ke dunia. Mereka ingin beribadah satu hari saja, ya Allah, saya ingin beribadah kepada-Mu. Enggak diboleh ini, itu mau mati balik kan. Makanya si murid-murid nanti ini pun sampai menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia. Semua konten lah, biar itu semua waktu tidak mulai cara macam-macam. Wonten riwayat itu yang menerangkan bahwa Nabi Idris alaihissalam sengaja meninggalkan terompa. Sepatu nih, si nopo sandali ditinggal di bawah pohon. Supaya apa? Supaya nanti mulai ditumuli aku alasan kepingin balik nang swarga, kalau aku sandalku kari. Ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam sengaja singitan dari malaikat Jibril. Mulai itu malaikat Jibril itu laporan Gusti Allah monten Gusti. Mau singitan di dia rek Bang. Nabi Allah Idris alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku di dalam surga. Aku ingin beribadah kepada Engkau di dalam surga. Jenenge sing duwe nabi. Langsung dikabulkan oleh Allah dan sampai sekarang Nabi Idris alaihissalam ada di dalam surga beribadah kepada Allah. Yang kedua, Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini kalau singkat ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Nabi Allah Isa alaihissalam tidak mati
bunuh tidak mati disalib, tapi yang disalib, dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Diserupakan seperti Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa ini nabi yang paling miskin, sampai bujue ndak duwe, umah ndak duwe. Tapi begitu keadaan yang miskin itu, Nabi Allah Isa alaihissalam tetap bertauhidkan Allah, tetap menyembah Allah, tetap cinta kepada Allah. Itu Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi nek jenengan wonten tiyang kadang alasan, wonten salah satu tiyang alasan, kok ndak sembahyang? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah? Karena saya sibuk mengurusi kekayaan saya, sibuk dengan jabatan saya. Jadi lebih kaya mana? Lebih tinggi mana jabatanmu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman seorang raja, kaya raya, dolok tandingannya kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, menguasai manusia, bisa memerintahkan jin. Sugih istananya aja biyen nisore ini kocok. Nisore meneh wonten kolame. Nggih. Nono istana kaya ngono. Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi tetap Nabi Sulaiman sholat, tetap menyembah Allah. Nabi Sulaiman. Wonten sing alasan, "Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah?" Kula ini sakit. Saya ini sakit. Saya ini sakit. Sampai saya ini tidak bisa sudah memikirkan. Sakit saya ini sudah berusaha kemana-mana, berusaha merono. Alasannya, padahal itu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Bentuk kasih sayang Allah kepada manusia sakit. Kalau kita tidak sampai melihat hikmah itu, rugi kalau jenengan. Rugi kalau jenengan. Terus Nabi Allah Isa alaihissalam, nabi yang termiskin, tidak punya rumah, tidak punya istri, tapi tetap Nabi Allah Isa alaihissalam meskipun dikhianati oleh umatnya sendiri sampai mau dibunuh, Nabi Allah Isa alaihissalam selamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Nabi Allah digantikan orang yang diserupakan Nabi Allah Isa. Tadi sing disalib itu orang yang diserupakan Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena itu dalam Al-Quran itu sangat sepuluh loh ngomongnya, "Fama qataluhu wa ma salabuhu wa lakin subihalahu." Tak mati dibunuh, tak mati disalib, tapi yang mati dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam. Sampai sekarang Nabi Allah Isa alaihissalam tetap ada di langit. Nanti akan turun di dunia di akhir zaman memerangi Dajjal, bukan membawa risalah yang baru, tapi mengikuti risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan membawa risalah yang baru, bukan membawa agama yang baru, tapi meluruskan risalah. Dia ikut dengan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap khatamul anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap akhir nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa nanti turun bukan membawa risalah yang baru, bukan, tapi meluruskan. Dia ikut risalahnya Rasulullah. Yang ketiga, Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Khidir itu hidup sampai sekarang, tapi beliau itu berkeliling di dunia ini. Hati-hati ya, Nabiullah Khidir alaihissalam metuki wong-wong sing dikarepno nang Gusti Allah dengan bentuk macam-macam. Bentuk macam-macam. Suatu saat itu wonten santri ini ganteng alim soleh man. Ganteng alim soleh. Pingin mantu koyo ngono. Wah, kepingin akhirnya dinikahkan dengan seorang putrinya kiai, dinikahkan. Wis tak rapi wis dirapi ya to. Rapin anakku, akhirnya dirapi. Akhirnya mereka berumah tangga, bahagia. Suatu saat sang santri tadi izin kepada istrinya, "Aku ada izin nanti Riyadho, kepingin matui Nabiullah Khidir alaihissalam." Akhirnya beliau ke Yai Hamid Pasuruan waktu itu masih ada. Akhirnya sanjang teng Yai Hamid, "Yai kula kepingin kepanggih kalian Nabiullah Khidir alaihissalam." "Oh nek ngono sampean Riyadho poso 40 dina bengine wiritan maca selawat." Yang saya ijazahkan dulu dari Mbah Yai napa niku Mufid Jatigono nggih. Yai Mufid itu dari napa Yai Hasan Gengkong, Hasan Gengkong dari napa niku Syekhona Khalil napa dari Syekh Nawawi Al-Batam. Jadi urut itu
40 dino. Akhirnya poso 40 dino. Mbah Yai Hamid pesen, engko nek wis jangkep 40 dino, isuke orang yang pertama kali yang kamu temui itulah Nabi Khidir. Salamono peluon jawono donga. Jangkep 40 dino. Yai napa? Syekh Hamid Pasuruan iku sanjang tak metu. Iling-ilingen lho. Engko besok siapa yang ketemu kamu pertama kali itulah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Salamono peluon jawono donga. Diteni semua. Akhirnya kono Pak. Mlebu wong nggawa sapu karo cikrak. Ngerti cikrak jenengan? Soroke sapu niku. Lah kok anu kakek tukang sapu iki. Nabi Khidir apa yo mosok Nabi Khidir nggawa sapu karo cikrak. Dari ngoten nggih. Ditengok. Akhirnya ilang, Pak. Ilang. Akhirnya napa niku dilukas ngoten niku Yai Hamid dugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam lho. Ya apa? Mboten wonten Yai. Aku mang dikandani Nabi Khidir, jare Nabi Khidir sampean menengahi. Aku diwasno tok darene. Lho, sinten Yai? Nabi Khidir mang rene. Lho, mboten wonten Yai, sing wonten tiyang nggawa sapu karo cikrak. Yo iku Nabi Khidir. Kok sampean gendeng ae? Dari Nabi Khidir sampean menengahi. Yo ngalih wae Nabi Khidir. Lah terus yo napa nih? Poso maneh. Poso maneh 40 dino, poso maneh akhirnya. Poso maneh riyadho meneh 40 dino. Jatuh 40 dino dikandani malih teng dinasihati teng ya Hamid. Ini eling-eling no. Esok siapa kali yang bertemu kamu pertama kali pagi hari itulah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Sampeyan salami, sampeyan peluk jaluk donga. Wong kiai. Mari kedadian yang pertama sopo ae mari ngene. Sing pokoke pertama kali iku Nabi Khidir tak peluk pokoke wis. Akhire dinteni, Mas. Dinteni buka lawang ternyata sing teko niku wong wedok go becak wayu. Klambine seksi. Wong wayu waduh wis klambine ketat bebas seksi. Akhirnya ragu-ragu meneh iki Nabi Khidir kaya apa? Iya nek Nabi Khidir. Lah nek wong ayu temen ora ditempeli kaya iki. Wong kaya ngono seksi. Awak dhewe bocah wis. Ya apa iki nek dipeluk pendak wong sing dibecak niku ya. Menang diwasno. Akhirnya ilang sak becak-becake, Pak. Ilang sak becak-becake. Sanjang malah tengah Yai Hamid Pasuruan. Waduh, Yai sing dugi wau niku tiyang ayu, kula wedi namine lare pondokan iki. Luar ayu kan gemeter. Iki nek jenengan kan waduh kan mumpung irek. Namine lare pondokan lare alim ngoten weluk iku dikeliru tempele kok iki ngoten ya. Ya apa Yai poso maneh, kudu poso maneh sampeyan. Sekawan dosa diterima, enggak poso maneh riyadho. Iki terakhir loh. Hati-hati ngoten nggih. Akhirnya setelah 40 hari sanjang wis sing terakhir iki wis ping 3 sampeyan iki gak dadi-dadi. Mongko besok nek ketemu sapa ae sing ketemu pertama kali wiku Nabi Allah Khidir sampeyan salami peluk jaluk donga. Nggih, mantep ya. Ditinggal teng Yai Hamid. Akhirnya diketuk pintu datang pagi itu tapi rupanya itu kayak mertuane wedok. Waduh. Assalamualaikum. Lah kok mertuaku wedok. Iya, iki Nabi Khidir apa ya apa? Dipeluk iki kayak mertuaku iki. Wedok maneh dikan kurang ajar kok iki. Tempele nang mertuaku moro-moro dipeluk arek iki gendeng apa ya apa? Kok dipeluk ngene pikirane gak karu-karuan. Akhirnya diwanuk ilang maneh. Ilang maneh. Akhirnya sanjang nang kami yo napa ilang malih ae. Bentuke niku napa sing dugi wae mertuaku. Lah niku Nabi Khidir. Hati-hati nggih, mboten akhirnya ndak dadi sampe ndak iso. Nggih. Niku ndak gampang ngono Nabi Khidir. Makanya di kalangan santri itu napa niku dikenal masyhur dengan ilmu laduni. Karena santri kan kepingin ilmu laduni ngoten nggih. Nek ketemu Nabi Khidir insyaallah nek Tuhan itu duwe ilmu laduni. Weruh meskipun tidak belajar. Nabi Khidir punya kenapa niku rahasia-rahasia kekayaan di dunia. Iku Nabi Khidir. Tapi kan soro, bentuknya macam-macam. Iso bentuk sembarang-sembarang, kadang mau rembes, anu. Tapi ada cirinya, tangannya ini jempolannya tidak ada tulangnya. Jadi disalami kembu, Pak. Jadi sampeyan nek salaman kok tangane kembu iku paling Nabi Khidir. Ya ampun nek kiting temenan. Sampai koyo aku mari sembahyang jamaah seminggu dipenuhi Nabi Khidir ono wong tangane kok kembu. Wah iki wis dipeluk. Saya dudu wong cacat tenan. Hati-hati ya. Ya bagi-bagi nek kalau sampai akhir saged bermanfaat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. Wa ziyadatan bil ilmi wa
hajat. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.